Shalom saudara sekalian, mari sama-sama kita persiapkan wadah hidup kita. Kita minta Tuhan yang melayakkan setiap kita. Mari bangkit berdiri, kita minta Tuhan yang melayakkan. Kita percaya Tuhan yang menyiapkan dan membersihkan setiap kita untuk kita terima semua yang terbaik yang dari Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Syakata kahara labaya ralabaya 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 syakata kahara labaya ralabaya syekete kihira labaya sididi. Jesus. Syaralabaya ralabaya ralaya ralaya syekete kihira labaya ralaya sididi. Oh, ranamaya shekarada baranamaya Syaralaya ralaya Mari Tuhan, Kau hadir Yesus Kristus. syaralaya Roh Kudus beracara. Kami aktifkan semua pelayanan malaikat. Hiarada maya syakarada barada barada bayasi. Syara namorada ye. Syarada barada bayasi. Anak domba Allah, Kau layak. Benar Tuhan. Yesus Kristus, Engkaulah yang layak. Engkau yang patut menerima semuanya. Kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian Bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. pujian, Hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Syarada boya shikarada barada baya sakarada baya. Semesta memuji. Yarada baya she. Yarada barada baya. Kudus, kudus, Tuhan, kami sadar kami tidak bisa hidup sendiri. kami Semua karena Engkau anugerah-Mu, Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Tuhan, Tuhan. Alam semesta memuji. Mari Roh Kudus beracara. Kudus, Syarada barada baya sakarada barada barada baya se. Syarada barada baya sakarada barada 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 baya. menyembah-Mu. Yarada baya se. Kudus, kudus,
Tuhan, 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 Kudus, Tuhan, biarlah semua untuk Kau Tuhan, semua untuk Kau, Kau yang dimuliakan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh mengucap syukur, Kau baik, makasih Tuhan. Ya dada baya, ya dada baya, sakaya sakada baya. Sebab Engkau layak, hadirlah Tuhanku, hadirlah Tuhanku, hadirlah Tuhanku. Diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, Tuhanku, dan ditinggikan dan diagungkan dan dipuja. Yes. Ya Indonesia diterakhirkan, Indonesia diterakhirkan, Indonesia dimenangkan bagi Kristus. Ya rada boya sakana bayasu. Oh dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Engkau yang hadir, Engkau yang beracara, Engkau yang beracara. Oh, thank you Tuhan Yesus, thank you Roh Kudus. Oh, ya dada bada ya sakara bada ya. How great is our God, how great. Jesus name above all name. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is thy God. Name above all name. Jesus name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing.
surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari beracara lebih lagi. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus beracara. Beracara lebih lagi. Kuasai kami semua. Dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus beracara. Amin. Haleluya, kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Dia Allah yang besar, dia Allah yang sanggup mengerjakan segala perkara dengan caranya yang ajaib. Kita percaya dia Tuhan yang sanggup untuk menyediakan segala sesuatunya, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Mari semua yang percaya beri sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya Kau sanggup mengerjakan segala sesuatunya dengan ajaib. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
sama-sama deklarasikan dari hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah ditumbuh di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Semuanya alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Katakan alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Mari sama-sama dua tangan kita katakan, alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Mari sekali lagi katakan, alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Kami percaya Kau sanggup melakukan segala yang ajaib, Tuhan. Kami percaya inilah masanya hujan awal dan hujan akhir disatukan. Amin. Kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan semuanya di dalam keajaiban bersama dengan Kau, Tuhan. Inilah saatnya, oh Tuhan bercurah, kerajaan Allah ditegakkan di atas bangsa-bangsa, membawa lawatan bagi dunia. Inilah saatnya Tuhan, inilah saatnya, oh Tuhan bercurah, kerajaan Allah
percaya inilah masanya sesuatu keajaiban. Inilah masanya kerajaan Tuhan ditegakkan atas seluruh bumi. Inilah saatnya yang kami sembah, yang paling ditinggikan di dunia ini. Hanya satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Hujan awan dan hujan dari teguran, satu lahirkan lawakan, jiwa-jiwa dimenangkan, mujizatnya akan terjadi, penyebasan raja di puncak destiny. Percaya di Allah yang dahsyat, mari beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa saudara dan saya orang-orang yang diberkati Tuhan? Amin. Amin. Yes. Saudara, dunia berkata inilah masa-masa yang sangat berat. Tapi jika saya berkata di masa beberapa ribu tahun yang lalu, di saat dunia mengalami kelaparan hebat, Tuhan mengangkat seorang yang bernama Yusuf. Karena sebuah kejadian, Tuhan bisa mengangkat seseorang untuk menaklukkan dunia di bawah tanganan dan pemerintahannya. Hari ini saudara, izinkan saya berkata, ada sebuah new normal, ada sebuah normal yang baru. Dan normal itu adalah ketika orang berkata Yesus di atas segalanya. Kalau mungkin orang berkata yang penting kekuasaan, uang dan semuanya. Tapi hari ini Tuhan buktikan tidak ada satupun yang lain yang bisa berdiri dengan tegak di hadapan nama Tuhan. Amin. Dan kita mau berkata, kita orang-orang yang diberkati bukan karena kita orang-orang hebat. Kita diberkati karena kita punya Tuhan yang hebat. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu yang menjadikan kami besar. Berkat-Mu yang menjadikan kami bisa menjadi saluran berkat buat orang lain Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Kau sanggup Tuhan, sebab Kau sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dinikmati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dinikmati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saat ini kami terima setiap yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua yang percaya angkat tanganmu, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri kami hikmat, beri kami hati-Mu, beri kami bisa sungguh menjadi orang-orang yang bisa dipercaya memegang berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya,
Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya mari sama-sama kita teriak amin 7 kali. 1, 2, 3. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati oleh karena Engkau Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Kami tidak akan pernah takut Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Jadikan kami bejana-Mu Bapa, yang siap untuk dibentuk. Jadikan kami domba-domba-Mu yang siap untuk dibentuk. Jesus, jadikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Sempurnakan nama-Mu, bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam
mau seperti-Mu, disempurnakan selalu, Sempurnakan selalu dalam senap jalan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu di senap jalan kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu, oh ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kau yang sempurnakan kami, Bapa. Dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita bahasa roh, mari kuatkan iman kita saudara, mari sama-sama berkata, mari sama-sama keluarkan bahasa roh dari mulut kita. Yesus, Yesus, kami mau memuliakan Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biar sungguh hati kami Kau jadikan tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang siap untuk ditanami dengan setiap benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan. Saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, jika saya mengajak setiap kita untuk menyiapkan hati kita, kita akan angkat sebuah pujian lagi. Kita percaya akan ada kemenangan terjadi dalam kehidupan kita, amin. Ada sebuah lagu berkata kemenangan terjadi di sini. Jika saya berkata kemenangan terjadi harus dari sini, mulai dari sini. Kemenangan harus terjadi dari sini, pola pikir, dari hati menuju pola pikir, perkataan. Baru kemenangan itu akan terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Cara pandang kita, pola pikir kita. Saudara, ada seorang tokoh di firman yang bernama Yusuf. Dia lahir dari sebuah keluarga yang sangat berada. Dia punya mimpi yang sangat ajaib. Dia diberikan sebuah mimpi yang dari Tuhan. Kemudian dia berkata, aku akan diangkat dan seluruh keluargaku akan menyembah di hadapanku. Kemudian apa yang terjadi saudara? Ketika dia mulai meninggikan dirinya, sebuah proses terjadi. Dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual sebagai seorang budak. Dan dia pergi ke sebuah tanah asing, di mana tidak ada keluarga, tidak ada ayah yang menyayanginya.
Di tempat itu seolah-olah tidak ada harapan. Tapi kemudian lagi-lagi Tuhan mengangkat dia sampai dia dipercaya oleh seorang yang sangat ajaib. Dan hari itu tiba-tiba istri dari orang tersebut berusaha menggoda. Dan sekali lagi Yusuf berkata, tidak mungkin aku melakukan hal itu terhadap tuanku. Tidak ada sesuatu pun yang tuanku tidak berikan kepadaku kecuali engkau. Masakan aku mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Hal itu seperti seolah-olah baik saudara. Tapi kemudian ada sebuah kebanggaan, masih ada kesombongan dalam hidupnya. Dan kemudian Tuhan kembali beracara dalam hidupnya. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia kembali dipercaya. Bahkan dia bisa menerjemahkan mimpi dari seseorang yang kemudian diangkat tinggi lagi oleh Firaun. Dan hari itu dia berkata, kesempatan emas datang. Dan sekali lagi ketika harapannya pada manusia, tidak pernah terjadi yang ajaib. Tapi kemudian suatu ketika Tuhan memanggil dan mempertemukan dia dengan Firaun. Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun. Dan Firaun memberikan pujian sangat ajaib. Dan hari itu sebuah hal yang berbeda. Yusuf berkata, sekali-kali bukan aku, tapi semua karena Tuhan yang menyingkapkan dalam kehidupanku. Hari ini saudara, saya percaya setiap kita punya pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Saudara mungkin sudah tahu banyak tentang firman. Tapi hari ini izinkan saya berkata, kemenangan yang sejati, kemenangan yang sempurna itu hanya dari Tuhan. Hari ini siapkan hidup kita. Jangan biarkan kita berkata, oh saya sudah tahu, oh saya sudah dengar banyak. Tapi hari ini kita mau berkata, Tuhan ajari aku terus, berfirman kepada aku terus, dan sikapkan yang ajaib yang daripadamu. Supaya sungguh-sungguh kemenangan yang sejati menjadi bagian kita. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya ajaib dan sempurna. Saudara dimanapun saudara berada, saya undang setiap kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita datang dengan sikap hati menyembah. Mari kita datang dengan sikap hati yang berkata, Tuhan sikapkan yang daripadamu. Sikapkan yang daripadamu. Biar sungguh-sungguh, saya percaya kepintaran itu perlu saudara, untuk kita bisa melakukan semuanya. Tapi jangan biarkan itu melebihi Tuhan. Jangan biarkan otak kita, pengetahuan kita yang menjadi Tuhan kita. Tapi biarkan Yesus Kristus, Dia yang menjadi Raja. Biarkan kami datang dengan menyembah di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Syakatakahara, kami tahu disitulah terdapat kemenangan yang sejati. Syakatakahara labayara labaya syedekehera lamayara lamaya syakatakahara lamayara lamayara lamaya sidedededede. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami tahu kehadiran-Mu yang membuat kami sempurna Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Biar sungguh kami berharap akan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kekuatanku, sebab kekuatan kami
hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Kaulah segalanya, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Mari berbicaralah dalam kehidupan kami. Mari ambil tempat yang paling tinggi. Mari ambil tempat yang paling mulia dalam kehidupan kami. Mari berbicaralah Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu siap menerima setiap yang terbaik yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang mengajarkan kami. Dalam nama Yesus, kami anak-anak-Mu siap menerima yang daripadamu Tuhan. Mari Tuhan beracara, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan ini waktunya Tuhan, Kau isi kami. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar. Fill my cup, Lord. I'll lift it up, Lord. Mari Tuhan. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want
Terus. Dan berbicaralah Roh Kudus. Karena kami mau untuk Kau ajar. Mari Tuhan, kami mau. Kami mau Kau pelajari kami, ajari kami. Dan mampukan kami untuk jadi pelaku firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kuasai kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kami dengar, apa yang kami katakan, semua daripadamu. Dan kami tolak setiap kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman atau ingin menyelewengkan. Demi nama Yesus, keluar dari tempat ini, keluar dari kami semua. Mari Roh Kudus beracara dan berbicara. Malaikat, layani kami, jagai kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Kita
Kita tahu bahwa tema bulan ini tetap Mazmur 23 yang berarti Tuhan gembalaku yang baik. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berkata, kunci daripada kita menikmati janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 23 ini. Kuncinya adalah di dalam tiap pribadi demi pribadi. Dalam tiap pribadi, apakah saudara dan saya benar-benar mau menjadi dombanya Tuhan? Bukan hanya mau saudara, tetapi benar-benar kau saat ini hidup di dalam penggembalaan daripada Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Jangan sampai kau bilang aku pelayanan, aku sudah baca Alkitab, tapi ternyata hidupmu di luar daripada kawanan dombanya Yesus. Mengerikan loh saudara. Karena di dalam satu penggembalaan, ya selalu ada domba yang nakal. Ya saya tidak tahu kenapa, tapi selalu itu ada domba yang nakal. Dan saudara harus tahu, ini kebenaran. Kalau domba itu nakal ya saudara. Kalau domba itu maunya hidupnya pokoknya sekarapnya sendiri. Kalau dombanya itu terus lari-lari, atau terus pokoknya bikin onar, lari-lari. Waduh, satu kali dengan berat hati saya tahu, tapi karena kasihnya daripada gembala itu, maka gembala itu akan ambil domba itu. Sekali lagi saya katakan dengan berat hatinya, domba ini harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Apa yang dia alami? Gembala itu akan datang dan maaf bicara. Ini kejadian sungguh. Gembala itu akan mematahkan kaki daripada domba itu. Saya katakan memang berat, sangat berat hati untuk melakukan itu. Tapi justru karena kasihnya gembala itu, karena sayangnya gembala itu pada domba itu, dia istilahnya paksakan dirinya lah. Dia patahkan kaki daripada domba itu. Dan setelah dipatahkan, berarti jelas dombanya nggak bisa jalan. Maka gembala itu akan membebat kaki itu. Kenapa yang terjadi? Domba itu akan ditaruh di leher. Domba itu akan ditaruh di lehernya. Dia pikul domba itu. Gembala itu pikul domba itu. Saya percaya, biarpun domba ini merasa enak, ya aku nggak capek, nggak usah jalan. Aku digendong, aku dipikul. Tapi sakit saudara, itu kaki yang dipatahkan. Bukannya enak, kaki itu patah, berarti sakit. Mungkin ya senut-senut, cekot-cekot saudara. Karena patah, bukan retak loh, patah saudara. Ya, dan saya tahu itu nggak enak. Tapi karena sayangnya gembala pada domba. Dan itu satu pelajaran supaya tidak lari, supaya tidak menjauh, supaya tidak tinggal di luar daripada jalan yang sudah ditentukan. Dan ini bicara tentang saudara dan saya juga. Saya mau katakan Tuhan pun akan rela
mematahkan kaki saudara. Kalau memang saudara hidupnya amburadul dan tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau hidupnya terus sendiri, ya, sendiri, nyari jalan sendiri, lari dan memisahkan diri daripada istilahnya kawanan domba-domba yang lain. Hati-hati. Ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi dalam hidupmu. Ada sesuatu kerugian. Ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi. Bukan karena Tuhan benci, tapi justru karena Tuhan sayang. Ada firman-Nya kan? Dia memukul, tapi dia juga membebat. Nah ini loh saudara. Dan dilakukan semua itu dengan kasih. Makanya saudara, ayo kita semua harus tinggal di dalam Tuhan. Harus tinggal di dalam Tuhan. Dan tinggal di dalam Tuhan itu kita yang memutuskan. Bukan Tuhan yang memutuskan. Kita pribadi-pribadi yang memutuskan. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita sudah pasti. Nah, detik orang tinggal di dalam Tuhan. Kita belajar dari seorang gembala. Apa yang dia lakukan? Seorang gembala. Gembala itu akan bawa giring domba-dombanya untuk makan. Dan dia akan berikan rumput yang terbaik. Dia berikan bukan rumput yang setengah kering. Tapi dia berikan rumput yang terbaik, saudara. Wow. Rumput yang terbaik. Nanti sudah baca ya. Karena tema kecil bulan ini, jelas tema kecil bulan ini adalah, saya akan bacakan supaya saudara ngerti. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow. Ini saya mau bagikan tentang jaminan Tuhan. Kalau kau tinggal di dalam Tuhan, saudara dan saya akan hidup di dalam jaminan kelimpahan. Tidak akan mungkin sampai kelaparan. Yes. Jaminannya adalah apa? Kita hidup di tengah-tengah rumput yang hijau, artinya apa? Di tengah-tengah kelimpahan berkat. Nah, ini yang terjadi, ini jaminan loh saudara. Ini jaminan. Tetapi kalau saudara memisahkan diri dari kumpulan, saudara nggak nyari jalan sendiri, saudara pakai usaha sendiri, ya berarti saudara mengeluarkan dirimu dari jaminan itu. Ada ayatnya lain, di dalam firman dikatakan dengan duduk diam, tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Loh kenapa kok bisa begitu? Ya karena semua sudah tersedia kok saudara. Jadi yang penting adalah kita saat ini yang pertama, kita ada tinggal di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus ngerti hak-hak saudara dan saya apa. Kita bisa ambil. Karena firman Tuhan berkata sudah tersedia semuanya. Yang ketiga, kita juga harus tahu kewajiban kita apa. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini loh saudara. Beberapa waktu yang lalu, ibu dapat penglihatan. Dia harus melompati sesuatu. Ya, ada satu jurang di depan dia. Dan setiap orang yang terpeleset dan masuk ke jurang itu, maka tidak terlihat lagi. Artinya apa? Itu jurang yang sangat dalam.
dan sangat gelap. Ya, kalau mau diberikan kata-kata yang lebih spesifik, neraka. Ya, saudara. Di situ ibu harus melewati, melompati. Dan dia bilang, aduh gak bisa. Ini jurangnya begitu lebar. Aku gak mampu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap memaksakan dirinya untuk melompati. Nah ini loh saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, keputusan di tangan pribadi. Kalau saudara cuma bilang, aku terima, tapi kau tidak bergerak. Tidak bisa. Nah ini. Saudara harus berani untuk melangkah. Biarpun itu ada bahaya, biarpun itu ada resiko. Melangkah bersama dengan Roh Kudus. Secara pandangan mata memang tidak nyampe. Memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita nih loh, yang dikatakan dalam firman, itu roh penasehat, itu roh yang menyertai kita, itu roh yang bersama dengan kita. Tuhan utus dari surga buat kita semua. Roh itu yang akan memampukan. Roh itu yang akan membawa kita mampu menyelesaikan. Roh itu yang akan membawa kita terbang dan melewati daripada jurang itu. Kita melompatinya dan kita masuk dalam jalur kumpulan anak-anak Tuhan yang menuju surga. Ini loh saudara. Saya berkata, jujur, saya pun tidak bisa untuk melewati ini semua kalau sendiri. Saya bersama dengan Roh Kudus. Saya katakan jatuh bangun. Tapi firman Tuhan berkata, never give up. Firman Tuhan berkata, bangun dan bangkit, bahkan lari, kejar ketinggalanmu. Jadi jangan jatuh terus tergeletak. Nah, bangun dan lari kembali. Roh Kudus pasti akan bawa kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, dan jangan pernah melihat keterbatasan dirimu. Ini loh saudara. Kalau kau lihat keterbatasan hidupmu dan kau bilang memang gak bisa aku nih. Memang aku gak akan bisa, gak akan bisa. Ya jadi gak bisa. Tapi kalau kau percaya, engkau bersama dengan Roh Kudus, engkau ambil langkah untuk melangkah bersama dengan Roh Kudus. Engkau pasti bisa dan pasti akan keluar sebagai pemenang. Tidak akan dibiarkannya engkau dan saya sendiri. Tidak akan dibiarkannya kita jatuh tergeletak. Ini loh saudara, ayo kejar, kejar, dan mencapai surga. Tidak ada yang gagal lagi. Tuhan akan menyertai kita. Ya, oke, kita akan bahas lebih dalam lagi. Dikatakan di ayat yang kedua dalam terjemahan Indonesia, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Dikatakan begini, dia membaringkanku di padang rumput hijau.
Kalau sampai dikatakan Tuhan membaringkan kita. Kalau kita lihat ya saudara, yang pertama, kalau kita lari-lari, kita kejar-kejaran, untuk ditangkap saja susah. Bagaimana Tuhan bisa membaringkan kita? Saya punya anjing kecil, lucu dan baik, saudara. Tapi kalau dia lagi semangat, ya susah untuk nangkep dia, saudara. Susah, biarpun dia kecil. Enggak anjing yang gede, enggak, kecil. Tapi kalau dia sudah semangat, istilahnya, dia lari, dikejar, lari. Wah, susah ditangkapnya, saudara. Nah, itu satu pelajaran yang saya bisa ambil. Ya, kalau kita lari-lari, ya kita susah untuk ditangkap Tuhan. Susah untuk dibaringkan Tuhan, ini susah, saudara. Makanya Tuhan bilang, yuk duduk diam, tinggal tenang. Terletak kekuatan. Ini loh saudara. Yang kedua, kalau saudara terus berpikir, seringkali kita menggurui Tuhan. Atau kita terus berpikir bagaimana caranya kita dapat uang, bagaimana caranya kita bisa diberkati, bagaimana caranya ya, aku bisa beli ini. Saya mau kasih tahu saudara. Malah tidak akan dapat kentang. Malah nggak dapat saudara. Berarti engkau mengeluarkan dirimu dari kasih karunia. Engkau mengeluarkan dirimu dari kelompok penggembalaan Tuhan Yesus. Setiap orang pasti punya impian. Setiap orang pasti punya kehendak. Apa yang diinginkan pasti ada. Dan mari kita sodorkan semua itu ke Tuhan Yesus Kristus. Sodorkan ke Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang memilih mana yang tepat, mana yang sudah waktunya, mana yang memang itu hakmu. Maka Tuhan akan beri engkau. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik, saudara. Jadi, biarlah kita mengerti. Kita punya iman bahwa apa yang Tuhan berikan, izinkan terjadi. Itu selalu yang terbaik dalam hidupku dan hidupku. Yang ketiga, saudara. Kalau domba itu tidak percaya sama gembalanya. Dengar baik-baik. Ini pasti tidak akan terjadi yang namanya gembala membaringkan domba. Loh. Karena apa? Pada waktu sudah kepegang, mau dibaringkan, lari lagi. Karena dia tidak percaya. Kenapa sih? Karena domba itu tidak mungkin berbaring. Saudara. Dengar baik-baik. Domba itu hidupnya penuh dengan ketakutan dan kecurigaan. Domba ini penuh dengan berkata, aduh, nanti kalau aku berbaring nanti datang serigala. Nanti kalau aku berbaring, nanti datang ular. Nanti kalau aku berbaring, nanti datang pemangsa. Nah ini saudara. Tapi kalau domba ini benar-benar percaya ya kepada gembala nih. Dia percaya ada perlindungan, ada penjagaan yang 100% komplit. Utuh. Saya percaya domba ini akan geletak dengan baik, saudara. Jadi kembali lagi, bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa persen kepercayaanmu kepada Tuhan? Apakah engkau masih curiga dengan Tuhan?
Tuhan melakukan ini, Tuhan memberi ini, hati-hati nih ya. Di balik ini semua ada apa ini ya? Curiga. Jangan curiga wes, Tuhan. Nggak ada gunanya. Ingat semua yang dia lakukan, sudah dia pilihkan. Itu yang terbaik dalam hidupmu. Itu memang bagianmu. Tuhan tidak pernah bawa kita kok ke tempat yang menghasilkan kita rugi. Nah, tapi Tuhan selalu membawa kita dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Yang selanjutnya, pelajaran dari Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau ini. Di rumput yang hijau itu, saudara. Di rumput yang hijau itu, ternyata ada bunga yang bisa membunuh domba kalau dimakan. Nah ini, saudara. Di rumput yang hijau yang rasanya bagus ya, enak ya. Hati-hati, ada bunga yang bisa membunuh. Tetapi kalau sampai gembala membaringkan domba, berarti gembala itu sudah memeriksa, berarti gembala itu sudah mencabuti semua bunga yang bisa membunuh daripada domba-dombanya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Bahkan sampai dikatakan ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan dia ambil semua rumput yang kering, rumput yang yang sudah waktunya nggak dimakan lah. Dia ambil semua, dia buang. Dia bersihkan. Mungkin ada yang namanya bunga-bunga yang bisa membunuh, dia cabutin semuanya. Biarpun itu pekerjaan yang sangat capek. Bayangin saudara, kalau itu padang rumputnya 1 hektar, dia harus mencabuti bunga-bunga yang beracun itu, punggungnya apa enggak? Aduh saudara. Nah, boyoknya apa enggak sakit saudara? Karena apa? Harus membungkuk, nyabut. Jalan lagi, membungkuk, nyabut lagi. Membungkuk, nyabut lagi. Ayo, coba saudara lakukan. Sangat capek, tapi karena kasihnya. Itu luar biasa. Apalagi, biasanya di rumput yang hijau, ada ular. Yang kalau dari pandangan mata, dari jauh tidak ketok ada ular. Karena ular itu kan tidak mesti besar. Ada ular yang kecil-kecil tetapi mematikan. Bahkan saya pernah lihat. Ada ular yang sangat mematikan. Aduh kecil sekali saudara. Kecil sekali lah kecil. Kecil. Mungkin sebatang daripada bunga ini loh. Ya tubuhnya sekecil sebatang daripada bunga ini. Tapi warnanya hijau. Tapi dikatakan kalau itu sudah mematuk. Langsung seketika itu. Hanya tunggu beberapa detik. Mati. Tuh, bayangin tidak ketok itu ular-ular begitu. Tapi gembala yang baik. Dia sudah survei. Dia sudah selidiki. Padang rumput itu bersih. Dari semua yang bisa mematikan. Dan itu hanya bisa. Tuhan Yesus Kristus yang melakukannya. Loh, mungkin sudah bilang, kenapa Pak kok begitu? Loh ya firman-Nya bilang, rambut kita saja satu jatuh Tuhan tahu. Rambut kita ini jumlahnya berapa Tuhan tahu. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tidak terbuka, semua terbuka di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan dan meletakkan hidup kita dalam tangan Tuhan? Ini loh saudara. Ini yang kita harus sungguh-sungguh pelajari. Bahwa Tuhan itu mengenal kita secara utuh. Benar-benar.
Tapi pertanyaannya, kita sebagai domba, kenal enggak suara daripada gembala kita? Kenal enggak gembala kita? Karena ada banyak hal, saudara. Ada dua cara untuk mengenal Tuhan. Yang pertama, saudara harus pelajari siapa itu sebenarnya Tuhan yang kau sembah. Nah, bagaimana caranya, Pak, mempelajarinya? Baca firman. Baca firman. Nah, yang kedua, saudara harus berjalan bersama dengan gembala. Di situ engkau akan timbul dalam hatimu iman. Karena apa? Mengalami kejadian demi kejadian. Mengalami kebaikan demi kebaikan. Mengalami mujizat demi mujizat yang kau alami bersama dengan Tuhan. Dua hal ini, saudara, yang membuat kita bisa percaya 100% pada Tuhan kita. Tidak gampang loh, saudara. Bahkan orang yang berteori, ngerti teori, jago teori, bahkan yang dikatakan ahli-ahli Taurat saja tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Benar. Karena apa? Mereka cuma mengandalkan ilmu pengetahuan. Mereka cuma mengandalkan apa yang mereka baca dan mereka pelajari. Gak bisa. Kita harus mengalami bersama dengan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Ya, ini, saudara. Kalau saya saksikan, saya katakan banyak kejadian dalam hidup saya yang tidak masuk akal, saudara. Yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan buktikan. Ini yang kejadian baru-baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Kami harus bayar, nyicil uang sewa GH. 200 juta. Saya tidak ada uang, saudara. Saya tidak punya uang, saudara. Saya cuma berkata, Tuhan harus bayar lo, Tuhan. Tuhan harus bayar lo. Tuhan bilang apa? Lakukan bagianmu, nak. Lakukan bagianmu. Aku akan lakukan bagianku. Dan saya tanya Roh Kudus, bagianku apa? Roh Kudus bilang, berdoa pagi, nak. Doa pagi, nak. Ajak anak-anakku, ajak orang-orang yang mau rindu, punya hati untuk Indonesia, untuk negara di mana dia tinggal. Doa bersama jam 5 pagi. Lakukan itu, nak, lakukan. Dan saya lakukan. Saya istilahnya terus memberitakan woro-woro lah, saudara. Ayo doa. Dan hari ini, ya kita lihat yang doa mungkin sudah mencapai 3.000 orang. Karena yang tertera di HP itu sudah 1.508 yang membuka HP-nya dan streaming. Ya dikalikan 2 saja sudah 3.000. Dan itu akan terus, saudara. Karena apa? Ini sangat-sangat bagus. Dan buktinya, Tuhan kasih setiap yang doa pagi, jaminan pengangkatan. Oh, banyak orang bilang, Bapak Daniel kok berani ya ngasih jaminan pengangkatan? Saya juga gak berani. Saya siapa? Saya juga gak punya hak untuk jaminan itu. Tapi Yesus Kristus yang sudah mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Dia yang sudah naik ke surga. Dia benar-benar memberikan bagi siapa yang taat, bagi siapa yang ikut doa pagi. Tuhan kasih jaminan pengangkatan. Dia yang berjanji, dia yang menjamin. Bukan saya, saudaraku. Itu bukti bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Saudara mau punya uang triliun, saudara, biliun. Saudara tidak bisa beli tiket pengangkatan loh. Saya kasih tahu.
Tiket pengangkatan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena yang punya hanya Yesus Kristus. Tapi kalau Dia yang punya, memberikan jaminan kepada kita. Ambil, percaya, ambil dengan iman. Baik orang lain bilang, Pak, tapi saya masih berbuat dosa. Apakah saya bisa diangkat? Lah ya jangan goblok. Jangan terus kamu jadi merasa bersalah, merasa tidak mampu. Memang kita tidak mampu untuk naik kalau tidak Tuhan yang jamin kita. Yang penting lakukan bagianmu. Belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Bukan sekarepmu sendiri. Tuhan jamin saudara dan saya. Tuhan berikan semuanya. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Terjadi. Dikenapi dalam hidup kita. Ini saudara. Jadi kita harus tahu hak kita apa. Kita harus tahu kewajiban kita apa. Dan ternyata di doa pagi itu. Ingat tidak saudara yang saudara setiap pagi ikut. Satu ketika Tuhan bilang gini, sekarang perintahkan dan kita sama-sama minta berkat itu tercurah. Berkat itu datang, berkat itu memenuhi kita, berkat itu turun dan masuk di kita, di rekening-rekening kita. Dan itu kita lakukan di doa pagi. Hari apa saya lupa, tanggal berapa saya lupa. Tapi hari itu kami lakukan itu. Siang hari, saya dapatkan ratusan juta masuk di rekening saya. Saya tidak bohong, ada istri saya. Detik ratusan juta itu masuk. Tuhan bilang, itu buat Gia. Bayar nak. Lihat saudara. Jadi, kalau saudara tidak dapat, coba koreksi hatimu. Saya ini ada salah apa ya? Tidak punya iman mungkin. Cuman ngomong tok tapi tidak punya iman. Atau saya ini belum melakukan bagian saya nih. Ini sungguh-sungguh ajaib lah. Saya tidak bohong. Saya tidak khotbah keliling lah ya gimana. Tidak bisa khotbah keliling saudara. Tapi berkat itu masuk terus di rekening saya. Berkat itu masuk. Terus berkat itu masuk. Karena firman-Nya bilang, bagi orang yang taat dan setia, menyenangkan hati Tuhan, kelimpahan itu akan menjadi miliknya. Yes, Yohanes 10 ayat 10. Yesus memberi kita hidup. Dan hidup berkelimpahan. Itu jaminan saudara. Ya, jadi ayo saudara, saat ini jangan sombong. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan pakai caramu sendiri. Jangan mulai saat ini berpikir, aduh gimana caranya. Nah, buang itu semua. Ayo tanya Roh Kudus dan lakukan bagianmu masing-masing dengan setia dan dalam ketaatan. Percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, maju lagi, sedikit lagi. Saya tergerak untuk saya mengatakan ayat yang kedua ini. Ia menuntun aku, ia membimbing aku. Ayat yang kedua B. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow. Kalau dalam bahasa sehari-hari, Indonesia sehari-hari, dikatakan begini saudara, lebih bagus lagi. Ia menuntunku ke tepi air yang tenang. Ya ini saudara. Supaya kita bisa minum. Menikmati yang namanya apa? Kesegaran. Menikmati fresh. Bukankah Roh Kudus salah satu lambang daripada Roh Kudus juga air?
Ya. Dan ini waktunya. Kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan akan jadi milik kita. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup dalam kenikmatan bersama dengan Tuhan. Tidak ada gelisah, tidak ada ketakutan. Tidak ada yang namanya curiga dengan Tuhan, dengan manusia, dengan pemimpin. Tapi mari kita bisa membaringkan, izinkan Tuhan untuk membaringkan kita di padang rumput yang indah. Dan sudah itu Tuhan bawa kita juga menikmati, minum di air yang tenang. Wow, saudara. Hati-hati, jangan sampai nanti saudara terus enak, nyaman, terus kebablasan. Jangan. Saudara, ingat ada kewajiban yang kita harus lakukan. Ya, seorang gembala yang baik, dia pasti akan tahu. Sudah waktunya selesai makan, ayo pindah. Nah, sudah selesai waktunya minum, ayo jalan lagi. Kita benar-benar menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ya, ayo lakukan apa yang menjadi bagianmu. Tuhan sudah lakukan apa yang menjadi bagian dia. Dan janjinya jadi dalam hidup saudara dan saya. Percaya, tidak usah takut. Saya sangat diberkati dan saya sudah melihat buktinya. Sudah nyata, sudah benar-benar mengalami. Tuhan itu gembala yang baik. Mari saudara, ambil langkah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Oh Yesus, mari kita nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Yes. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Ia membaringkan aku di padang yang berburu hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan selamanya. Terima semua yang dijanjikan Tuhan terjadi, digenapi dalam hidup kita. Semua sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Bahkan apapun yang menjadikan kerinduanmu, yang jadi kerinduanmu, baik juga kesehatan, organ-organ tubuh, sudah tersedia semuanya. Tuhan sanggup sembuhkan engkau. Tuhan sanggup ganti organ-organ tubuhmu yang rusak. Bahkan Tuhan sanggup memberkati engkau. Tuhan sanggup. Mari kita nyanyikan, Dia sanggup. Sanggup, Yesus sanggup. Percayalah, percayalah. Perkara yang besar, Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup membolehkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita.
sanggup memulihkan hidupku. Mari datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan, bertobat, masuk kembali menjadi dombanya Tuhan. Masuk kembali menjadi kawanan dombanya Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Katakan pada jiwamu, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tanganmu terbuka untuk menerima kami kembali. Tidak ada yang terlambat. Tanganmu terbuka untuk terima kami kembali. Biarpun dosa kami sangat besar. Atau merah seperti kirmizi, seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pada waktu kami kembali, bertobat dan kembali. Mari saudaraku, tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Karena Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Mari kembali datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Shekararama. Tuhan, hamba berhenti. Tapi kau terus berbicara lebih dalam lagi. Bagi saudara seperti domba yang nakal, Tuhan patahkan kakimu. Tuhan buat engkau menderita. Tuhan buat engkau, cacatlah. Jangan marah dengan Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan. Karena Tuhan lakukan itu, izinkan itu terjadi karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan berkata, balik nak, balik nak. Dan jangan lakukan lagi kenakalan itu. Jangan lakukan lagi keluar dari perkumpulan. Keluar dan menjauh dari Tuhanmu. Balik. Tuhan mengasihimu. Pada waktu engkau balik, Tuhan akan gendong engkau. Tuhan akan mikul engkau. Engkau akan dipikul oleh Tuhan. Dan kembali semua janjinya tergenapi dalam hidupmu. Tidak ada yang gagal dan terlewat. Karena engkau ada di pikulan Tuhan. Ada di bahu Tuhan. Semua janji kelimpahan pun semuanya akan kau dapat. Balik. Ada satu hal lagi, kalau kau terlalu nakal dan diputuskan kakimu masih tetap nakal, maka gembala yang baik, maaf, dia akan memotong domba itu. Yang penting, saudara masuk surga. Karena itu sangat berarti. Sangat baik. Tapi demi nama Yesus, masih ada waktu untuk kita kembali bertobat. Jangan hidup dari kebenaranmu sendiri. Ingat ahli-ahli Taurat. Mereka tidak ada yang masuk surga. Semua neraka. Biarpun ahli dalam firman Tuhan. Hati-hati.
hati-hati. Mari rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Terima kasih Tuhan. Kita tidak pernah bisa hidup di luar Tuhan. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan, dengan pemimpin. Karena Tuhan itu baik selalu. Dia tidak pengen seorang pun binasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo ngucap syukur 1 menit. 1 menit ini kita ngucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rada barada barada bayasi karada bayasi. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syiarada barada barada bayas shikarada barada bayasu. Hikarada barada bayas sakarada bayasu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Ya rada barada bayase. Ya rada barada bayase karada bayasu. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya rada barada bayasa karada barada 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 bu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rada barada bayasa karada bayasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik. Mari Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Tetap paksakan rencanamu jadi dalam kami. Mari Tuhan paksakan supaya kami tetap ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terus berbicara dengan kami ya Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan padamu. Engkau yang segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Semua berkata, amin. Saya sangat percaya dan diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya pada Daniel Kristianto. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Saudara, yang pertama, setiap pagi saya selalu akan ingatkan buat saudara untuk ikut doa pagi. Kenapa saudara? Karena ini sangat penting sekali buat kita mengisi cawan doa. Sampai cawan itu penuh, saya percaya ada keajaiban, kemuliaan, keajaiban, mujizat besar terjadi buat bangsa kita Indonesia. Saudara, mari ikut terlibat jam 5 pagi saudara. Mungkin Anda akan bilang, waktunya nyenyak tidur. Semakin bagus, Anda semakin menyangkal diri, semakin harga yang dibayar semakin mahal dan cawannya cepat penuh saudara. Supaya kita lihat Indonesia akan dipulihkan. Ibadah pasti akan dilakukan secara streaming saudara sampai waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pada waktu boleh lagi ibadah secara fisik maka kami akan segera memberikan pengumuman saudara. So hari Rabu yang akan datang akan ada Zoom kelas saudara bersama dengan Pak Daniel. Nanti linknya saya akan sebarkan melalui grup yang sudah ada saudara. Lalu hari Senin besok juga masih ada ibadah dengan AOC. Saudara jangan sampai lewatkan, Anda streaming di AOC Media. Saudara kalau misalnya Anda bilang, wah harus nunggu link dulu, nggak usah nunggu link saudara. Anda cari di YouTube kalau Anda punya Google account, lalu cari AOC Media, langsung klik subscribe saudara. Lalu ada gambar tombol loncengnya, dipencet itu saudara. Nanti Anda bisa dapat notifikasi langsung, so Anda tahu, oh ada acara ini, oh ada acara ini. Jadi Anda bisa dapat informasi yang paling update saudara. Sekali lagi, saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ingat saudara, tema bulan ini adalah
Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau, saudara. Bukan di batu kerikil, enggak saudara. Bukan di padang onak dan duri, enggak. Tapi di padang rumput yang hijau. Jadi Anda harus percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu untuk mengadakan pembedaan buat kita. Dunia berkata resesi, kesulitan, dan segala macamnya. Nggak apa-apa, kita resepsi lah. Yang lain resesi, boleh ya. Kita tetap resepsi terus, makan-makan terus. Jadi PSBB ini jangan diartikan sebagai penyiksaan, tapi biar kita tambah subur, saudara. Dalam segala hal. Badan juga. Oke, saudara jangan lupa. Sekali lagi jangan lupa untuk yang hari tanggal 10 nanti, saudara. Untuk Anda ikut Zoom class meeting, saya percaya tema bulan ini akan dikupas lebih tuntas lagi. Ada tanya jawab, jangan lupa ada Q&A. Anda bisa, kalau Anda dengar khotbah yang sekarang hari ini, Anda punya pertanyaan, simpen dulu saudara. Nanti Anda boleh nanya pada waktu di Zoom nanti saudara. Terusnya, saudara mari kita mau berikan persembahan. Saudara ada beberapa orang yang ke hari Selasa kemarin, baru kemarin Selasa, ada salah satu jemaat di tempat ini juga telepon saya, WA dulu, terus saya telepon. Dia cerita bahwa kerjaannya, usahanya total hampir sudah 2 bulan tidak menghasilkan apapun. Saat ini dia sangat kesusahan. Lalu dia nanya sama saya, enak ya kalau hamba Tuhan mah tetap aja diberkati. Saya bilang, ya amin sih diberkatinya. Cuman kalau misalnya dia kata kita nggak kena yang namanya dampak pandemi, ya enggak juga saudara. Ya sama-sama aja kena saudara. Tapi bedanya satu, ada orang yang kena dengan dampak pandemi, kesusahan, tapi berkeluh kesah, gak ngapa-ngapain, kerjaannya nangis, menyesali diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Tapi ada orang yang bersyukur, lalu terus bergerak dengan Tuhan, hendak memikirkan kesusahan dirinya, tapi tetap berharap sama Tuhan. Itu bedanya saudara. Saudara, saya ngalamin, tapi saya juga ngalamin juga keajaiban Tuhan. Saudara, kalau Anda mau tanya, gereja ini kan namanya Big Miracle Church. Kapan miracle itu, kapan mujizat itu terjadi? Ya ketika ada masalah. Jadi hari-hari ini, di situasi seperti hari-hari ini, di negeri ini, saudara, di bangsa ini, maka justru ini waktunya kita ngalami dari mujizat ke mujizat, ke mujizat, dan mujizat, saudara. Kenapa? Karena semakin ada kesusahan, semakin akan ada mujizat buat kita, saudara. So, jangan menyerah. Saya tahu ini buat beberapa orang juga berat. Bukan buat beberapa orang, tapi buat semua orang berat, saudara. Bahkan orang-orang yang punya pabrik ada yang telepon, waduh pabrik saya udah tutup cukup lama. Waduh sudah berkurang semuanya. Karyawan saya dirubahkan hampir ada 1.000. Ya memang semuanya berat, tapi saya percaya semakin berat, semakin kuasa Tuhan akan terlihat. Amin saudara. Saudara mari kita memberi persembahan. Nanti di layar akan ada nomor rekening yang akan dicantumkan. Saudara berikan persembahan dengan hati yang bersyukur, hati yang sukacita saudara. Lagi kesusahan sudah kasih persembahan, justru itu. Hari-hari ini saya ngalamin saudara, justru lagi seperti ini, Tuhan mau saya untuk melepas, memberi, saya melepas dan memberi. Dan disitulah Tuhan membuktikan, Tuhan juga menyediakan, bahkan Tuhan melipat gandakan apa yang saya beri. Dan Tuhan berikan kepada saya. Nah itu saudara mari jangan takut, jangan menyerah, jangan bimbang saudara. Berikan persembahanmu, siapkan persembahanmu dan berikan. Dan saya percaya Tuhan akan melihat setiap orang yang memberi dengan hati. Amin saudara. Mari tutup matamu sebentar, kita mau berikan persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba percaya, kami percaya bersama-sama percaya Tuhan. Justru di saat-saat ini kami akan melihat mujizat. Justru di masa-masa seperti ini kami akan lihat pembuktian akan kuasa mujizat yang akan terjadi. Kami percaya Tuhan di tengah kesulitan, di tengah masalah, maka Kau akan hadir sebagai jalan keluar dan menjadi Tuhan yang menerobos di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Biar persembahan yang kami berikan benar-benar dari hati dan itu akan menjadi dupa yang harum yang naik sampai ke takhta-Mu Tuhan. Dan sampai Kau disukakan dan kami percaya Tuhan Engkau akan mencurahkan berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sebentar kita akan terima doa berkat. Saya berdoa walaupun Anda streaming di rumah, tetap Anda berdiri. Saya mau semua ajak kita semua berdiri, walaupun Anda di rumah, dan terima berkat Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, Mari tetap terima layani Tuhan. kasih. Mari tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari tetap hidup dalam menyenangkan hati Tuhan. Terima setiap berkat Tuhan yang dilimpahkan. Berkat yang dari surgawi itu, yang begitu luar biasa. Mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kelimpahan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan semua yang tidak baik, kerugian, kecelakaan, pemotongan jalan kehidupan, demi nama Yesus menyingkir semua dari hidup kita. Diganti dengan hidup penuh dengan berkat-berkat, kelimpahan demi kelimpahan, kesuksesan, keberhasilan masuk dalam hidup kita semua. Dalam nama Yesus, terima, terima,